Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan mata kuliah praktikum jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arita Sifrace dari kelas 2 DD3TT. Selamat menyaksikan. Jaringan terdiri dari 4 router, 3 switch, dan 8 PC. Setiap switch terhubung dengan 2 PC. Di sini ada router. Di sini kita menggunakan 4 router tipe 1841. Yang pertama ada router 0, router 1, router 2, dan router 3. Kemudian kita menambahkan switch. Kita menggunakan switch 2960. Di sini kita menggunakan 4 switch. Pada satu router terdapat 1 switch. Selanjutnya untuk end device kita menggunakan PC. Pada ini kita dalam satu switch terdapat 2 PC. Pada switch 0 yaitu ada PC 0 dan PC 1, switch 1 ada PC 2 dan PC 3. Pada switch 2 ada PC 4 dan PC 5. Kemudian pada switch 3 ada kita tambahkan PC 6 dan PC 7. Kemudian kita sambungkan router dengan switch menggunakan kabel Copper Strike Through. Sambungkan. Kemudian untuk switch dengan PC kita sambungkan juga dengan kabel Copper Strike Through. Dan untuk router 1 sama, kita sambungkan dengan kabel Copper Strike Through ke switch, kemudian switch ke PC. Dan untuk router 2 dan router 3 langkahnya sama seperti router sebelumnya, kita sambungkan juga. Untuk router 3 kita sambungkan juga ke switch 3, kemudian switch 3 ke PC 6 dan switch 3 ke PC 7. Setelah semua tersambung, kemudian kita rapikan dulu. Setelah semua tersambung, kita hubungkan antar router menggunakan kabel serial DTE. Router 0 ke router 1,
Kemudian dengan kabel yang sama serial DTM menggunakan terhubung ke router 1 ke router 2, kemudian router 2 ke router 3. Jika semua sudah terhubung, kita tambahkan IP pada router. Nah, untuk router 0 IP-nya 192.168.12.1/24 dan pada router 1 IP-nya 192.168.22.1/24. Kemudian pada router 3 IP-nya 192.168.32.1/24 dan pada router 3 IP-nya 192.168.42.1/24. Kemudian kita mendapatkan IP juga pada PC 0. Untuk PC 0 IP-nya 192.168.12.3 dan pada PC 1 IP-nya 192.168.12.2. Kemudian pada PC 2 IP-nya 192.168.2.3. pada PC 3 IP-nya 192.168.22.2. pada PC 4 IP-nya 192.168.32.3. pada PC 5 IP-nya 192.168.32.2. pada PC 6 IP-nya 192.168.43.3 dan pada PC 7 IP-nya 192.168.42.2. Selanjutnya kita tambahkan IP gateway. Untuk IP gateway-nya 10.10.10.10.1, kemudian 10.10.10.2, kemudian 20.20.20.1, 20.20.20.1/2, kemudian 30.30.30.1 dan 30.30.30.2. Kemudian ini kita rapikan terlebih dahulu Pak untuk IP-IP-nya agar terlihat lebih jelas dan rapi. Setelah itu kita
konfigurasi pada router pada fast internet 0/0. Kita isi IP address-nya 192.168.12.1 dan subnetnya 255/24. Kemudian pada router 1 pada serial 0/1/0 IP address-nya 10.10.10.1 dan subnetnya 255/24. Jangan lupa kita on-kan yang di pojok kanan atas. Nah, konfigurasi router 1 sudah, kemudian kita konfigurasi router 2. Router 2 ini maksudnya yang ini router 1 yang tadi itu router 0. Nah, ini kita router 1 fast internet 0/0 kita masukkan sesuai itu. Kemudian kabel serial 0/1/0 kita masukkan addressnya 10.10.10.2. Kita masukkan saja, kita konfigurasi sesuai apa yang kita lihat pada gambar simulasi. Nah, ini serial 0/1/0 itu agar terhubung ke router 1 dan serial 0/1/1 itu dengan IP address 20.20.20.1 agar terhubung ke router 2. Kita on kan, kemudian konfigurasi router 1 sudah, kemudian kita lanjutkan ke konfigurasi router 2. Pas internetnya kita masukkan IP 192 ya. Nah, ini kita masukkan 192. Ini kita masukkan 192.168.32.1. Subnet masknya 255/24. Jangan lupa kita on kan. Nah, serial 0/1/0 terhubung ke router 1. Nah, ini kita masukkan addressnya 20.20.20.2 dan subnetnya 255/24. Kita on kan. Kemudian serial 0/1/1 ini terhubung ke router 3. IP addressnya ini kita masukkan IP addressnya itu /30.30.30.1 dan subnetnya 255/24. Ini kita on karena ini terhubung ke router 3. Nah, itu dia konfigurasi router 2. Kemudian kita konfigurasi router 3. Klik config, kemudian pada fast internet 0/0 kita masukkan IP-nya 192.168.42.1. subnetnya sudah, otomatis kita terus on. Kemudian serial 0/1/0 ini kita masukkan IP 30.30.30.2 agar terhubung ke router sebelumnya. Kemudian kita on kan. Nah, konfigurasi router 3 sudah, kemudian kita lanjutkan langkahnya. Nah, sebelum itu kita akan melihat apakah sudah tersambung. Nah, ini antara router dengan ini sudah berwarna hijau, artinya itu sudah tersambung semua. Kemudian kita konfigurasi PC pada IP configuration.
Untuk IP address-nya kita masukkan IP PC, kita masukkan subnet mask, dan gateway-nya ini kita masukkan ini IP pada router. Kita konfigurasi semua PC. Untuk konfigurasi dapat dilihat pada video. Jadi untuk konfigurasi PC itu IP address-nya sesuai IP address PC, kemudian gateway-nya sesuai IP router. Konfigurasi semua, usahakan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah kita konfigurasi semua PC, kita konfigurasi lagi pada router. Pada router kita konfigurasi statik. Sini pada router 1 networknya kita masukkan 192.168.12.0, subnet masknya 255/24. Maksudnya ini IP yang
ini yang kayak 10-10 atau 20-20. Jadi untuk network itu adalah IP tujuan agar bisa terus terhubung. Kita ganti networknya, ini kita ganti dua dengan network yang sama. Ini terdapat kesalahan ya, jadi kita ulangi yang networknya titik 12, kemudian networknya itu kita menggunakan 10.10.10.1, kemudian kita add. Kemudian kita lanjutkan, kita ganti networknya ke setelah titik 32, kemudian networknya kita ganti 20.20.20.2. Ini kita add. Kemudian kita ganti titik 42 dengan network yang sama, kemudian kita add. Setelah sudah, kemudian konfigurasi statik router 1 sudah selesai, kemudian kita lanjutkan ke konfigurasi router 2. Konfigurasi statik router 2, networknya kita menggunakan 192.168.12.0, nesmatnya 255/24. Networknya 20.20.20.1, dan kita add. Lalu kita tambahkan dengan mengganti networknya menjadi titik 22, network sama ya, terus kita add. Lalu networknya kita ganti menjadi titik 42, dan networknya kita ganti menjadi 30.30.2 agar terhubung ke router 4. Kita add kemudian. Nah, konfigurasi router 3 sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi statik router 4. Kita masukkan networknya 192.168.12.0, netmasknya 255.255.255.0 atau /24. Kemudian networknya 30.30.30.1 karena router 4. Kemudian kita add dan kita tambahkan, networknya kita ganti menjadi 22, kemudian kita add. Konfigurasi statik router 3 telah selesai. Kemudian semua konfigurasi setelah selesai, untuk membuktikan kita mencoba ping pada PC 0, kita ping ke PC 1
Nah, ini udah TTL, artinya sudah terhubung. Kemudian pada PC 0 kita ping ke titik 32.3, sudah TTL. Kemudian kita ping ke titik 22.2. Nah, ini dapat kita lihat ini udah TTL, artinya udah terhubung. Kemudian ke titik 42.3 request timeout. Nah, namun itu udah TTL, artinya yang udah terhubung. PC 0 sudah kita tes, kemudian pada PC 6 kita coba ping ke titik 42.2 apakah sudah TTL. Nah, dapat kita lihat sudah TTL. Ini kita dapat coba ngetes ke PC-PC lain juga. Usahakan terhubung ke semua PC. Nah, ini kita coba pada PC 4. Ke titik 12.2 sudah terhubung, sudah TTL. Kemudian kita coba lagi pada PC 4 ping ke 192.168.42.3 request timeout. Nah, ini belum TTL. Ini belum TTL, artinya terdapat kesalahan pada saat konfigurasi. Maka kita akan cek kesalahannya di mana. Nah, pada router 3 ternyata kita kurang menambahkan konfigurasi statik, yaitu 192.168.32.0 dengan netmask 255.255.25.0 dan nextstepnya 30.30.30.1 agar terhubung ke router 3. Agar router 3 terhubung ke router 4 maksudnya. Kemudian kita coba lagi ping pada PC 4. PC 4 ini di router 3 kan, jadi kita coba ping ke router 4 apakah sudah TTL. Nah, ini dapat kita lihat sudah TTL, artinya sudah terhubung. Kita bisa tes lagi pada PC-PC lain apakah PC lain sudah terhubung. Jika sudah TTL, maka konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Selanjutnya kita dapat mencoba dengan mengirimkan pesan ini ya. Jadi mengirimkan pesan dari satu PC ke satu PC yang lain. Nanti statusnya dapat kita lihat apakah successful atau failed. Jika successful berarti itu sudah terhubung, artinya mengirim pesannya berhasil seperti contoh ini. Jika failed itu berarti masih terdapat kesalahan atau biasanya itu loading.
kita save dulu agar filenya tidak hilang. Sekian video simulasi dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.